Baik, selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Gaby Aprilia Oleh 1913077, dan teman kelompok saya, Anastasia Gloria Panggeso, Stambuk 1913029. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 13 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Bab yang akan kami bawakan yaitu bab 13 dengan materi berjudul sampel. Selanjutnya, pengantar dalam bab ini. Desain dan survei eksperimental berguna dan kuat dalam menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian melalui pengumpulan data dan analisis selanjutnya. Tetapi hal ini atau mereka dapat lebih berbahaya jika populasi tidak ditargetkan dengan benar. Artinya, jika tidak dikumpulkan data dari orang lain, kejadian, atau objek yang dapat memberikan jawaban yang benar untuk memecahkan masalah, penelitian akan sia-sia. Proses pemilihan individu, objek, atau peristiwa yang tepat sebagai perwakilan untuk seluruh populasi dikenal sebagai sampel. Inilah alasan untuk menggunakan sampel daripada mengumpulkan data dari seluruh populasi, terbukti dengan sendirinya. Dalam penyelidikan penelitian yang melibatkan beberapa ratus bahkan ribuan elemen, secara praktis tidak mungkin mengumpulkan data dari atau menguji atau memeriksa setiap elemen. Kalaupun bisa, akan menjadi penghalang dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya manusia lainnya. Studi sampel daripada seluruh populasi juga terkadang menghasilkan hasil yang lebih dapat diandalkan. Selanjutnya, populasi, elemen, sampel, unit sampling, dan subjek. Dalam mempelajari bagaimana data representatif dapat dikumpulkan, beberapa istilah seperti dijelaskan di bawah ini pertama-tama perlu dipahami. Yang pertama, populasi. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang peneliti ingin selidiki. Ini adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang peneliti ingin buat kesimpulannya berdasarkan statistik sampel. Kemudian, yang kedua, elemen. Sebuah elemen merupakan salah satu anggota populasi. Selanjutnya, sampel. Sebuah sampel merupakan bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, beberapa, tetapi tidak semua elemen populasi membentuk sampel. Dengan mempelajari sampel, peneliti harus dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk populasi yang diminati. Kemudian, unit sampling atau satuan sampel. Unit sampling adalah elemen atau kumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Kemudian yang terakhir ada subjek. Sebuah subjek adalah anggota tunggal dari sampel, seperti halnya elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Jadi subjek merupakan bagian dari sampel dan seperti elemen itu merupakan bagian dari populasi. Selanjutnya, proses sampling. Pengambilan sampel adalah proses memilih jumlah yang cukup dari elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi tentang sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya memungkinkan kita untuk mengeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut ke elemen populasi. Langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel meliputi ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan populasi. Kedua, tentukan kerangka sampel. 3. Tentukan desain samplingnya atau teknik samplingnya. 4. Tentukan ukuran sampel yang sesuai. Dan terakhir, jalankan proses sampling. Yang pertama, tentukan populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan menentukan populasi sasaran secara tepat. Populasi target harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu. Kemudian, langkah selanjutnya, tentukan kerangka sampel.
Kerangka pengambilan sampel adalah representasi fisik dari semua elemen dalam populasi dari mana sampel diambil. Pengkajian organisasi akan berfungsi sebagai kerangka sampling jika anggotanya akan dipelajari. Demikian pula daftar universitas yang memuat daftar semua mahasiswa, fakultas, administrator, dan staf pendukung di universitas selama tahun akademik atau semester tertentu dapat berfungsi sebagai kerangka sampling untuk studi populasi universitas. Meskipun kerangka sampling berguna dalam memberikan daftar setiap elemen dalam populasi, itu mungkin tidak selalu merupakan dokumen terkini. Namun, dalam banyak kasus, peneliti harus mengatasi kesalahan ini dengan mendefinisikan ulang populasi sasaran dalam hal kerangka sampling, menyaring responden sehubungan dengan karakteristik penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria populasi sasaran, atau menyesuaikan yang dikumpulkan data dengan skema pembobotan untuk mengimbangi kesalahan cakupan. Kemudian ketiga, menentukan desain sampling atau teknik sampling. Ada dua jenis utama desain sampling. Yang pertama, probabilitas sampling dan non-probability sampling. Pengambilan sampel probabilitas, elemen-elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang atau probabilitas yang diketahui, bukan nol untuk dipilih sebagai subjek sampel. Kemudian untuk pengambilan sampling non-probabilitas, yaitu elemen tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk terpilih sebagai subjek. Desain sampling probabilitas digunakan ketika keterwakilan sampel penting untuk kepentingan generalisasi yang lebih luas. Ketika waktu atau faktor lain alih-alih generalisasi menjadi kritis, non-probability sampling umumnya akan digunakan. Masing-masing dari dua desain utama ini memiliki sampling yang berbeda strategi, tergantung pada tingkat generalisasi yang diinginkan. Kemudian yang keempat, menentukan ukuran sampel. Keputusan tentang seberapa besar ukuran sampel bisa menjadi keputusan yang sangat sulit. Untuk menentukan ukuran sampel, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang ukuran sampel. Ada 6 faktor, yaitu tujuan penelitian, tingkat presisi yang diinginkan, risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi tersebut, kemudian besarnya variabilitas dalam populasi itu sendiri, 5 keterbatasan biaya dan waktu, dan terakhir dalam contoh beberapa kasus faktornya yaitu ukuran populasi itu sendiri. Jadi seberapa besar sampel Anda seharusnya merupakan fungsi dari 6 faktor ini. Dan terakhir, menjalankan proses sampling. Keputusan sehubungan dengan populasi, kerangka sampel, teknik sampel, dan ukuran sampel harus diterapkan. Selanjutnya, sampel probabilitas. Ketika elemen-elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan bukan nol untuk dipilih sebagai subjek dalam sampel, kami menggunakan desain sampling probabilitas. Pengambilan sampel probabilitas dapat bersifat tidak terbatas, atau pengambilan sampel acak sederhana, atau terbatas, pengambilan sampel probabilitas kompleks. Yang pertama, pengambilan sampel acak tidak terbatas atau sederhana. Dalam sampling probabilitas tak terbatas, lebih dikenal sebagai contoh acak sederhana. Setiap elemen dalam populasi diketahui dan setara peluang terpilihnya sampel sebagai subjek. Kemudian, sampling probabilitas terbatas atau kompleks. Sebagai alternatif dari desain sampling acak sederhana, beberapa pengambilan sampel probabilitas kompleks atau probabilitas terbatas desain dapat digunakan. Prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien. Efisien pengambilan sampel terbatas lebih tinggi karena lebih banyak informasi dapat diperoleh untuk ukuran sampel tertentu menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel.
Kemudian selanjutnya non-probability sampling. Atau sampling non-probabilitas. Sampling non-probabilitas, unsur-unsur dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang melekat pada pemilihan mereka sebagai subjek sampel. Ini berarti bahwa temuan dari studi sampel tidak dapat secara meyakinkan digeneralisasikan ke populasi. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, bagaimanapun peneliti mungkin kadang-kadang kurang peduli tentang generalisasi daripada mendapatkan beberapa informasi awal dengan cara yang cepat dan murah. Mereka kemudian mungkin menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas. Dalam non-probability sampling terbagi menjadi dua, yaitu sampling praktis atau pengambilan sampel kenyamanan, mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi sehingga mudah untuk atau tersedia atau mudah untuk menyediakannya. Dan selanjutnya purposive sampling. Sampling ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena hanya mereka yang memilikinya atau mereka yang memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Jenis desain sampling ini disebut pengambilan sampling bertujuan. Dua jenis utama purposive sampling yaitu pengambilan sampel keputusan dan quota sampling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anastasia Gloria Panggeso. Dipersilakan. Baik, jadi selanjutnya yaitu beberapa contoh kapan desain sampling tertentu akan sesuai. Yang pertama adalah sampel acak sederhana, di mana desain pengambilan sampel ini dianggap paling baik apabila generalisasi temuan untuk seluruh populasi adalah tujuan utama penelitian. Yang kedua, sampel acak bertingkat. Desain pengambilan sampel ini yang paling efisien, ialah pilihan yang baik ketika informasi yang berbeda diperlukan mengenai berbagai strata dalam populasi yang diketahui berbeda dalam parameternya. Yang ketiga, sampel sistematis. Jika kerangka pengambilan sampel besar dan daftar elemen tersedia dengan nyaman di satu tempat, maka prosedur pengambilan sampel yang sistematis akan menawarkan keuntungan, kemudahan, dan kecepatan dalam mengembangkan sampel. Yang keempat, sampel cluster. Rancangan pengambilan sampel ini dianggap paling berguna ketika kelompok heterogen akan dipelajari pada satu waktu. Yang kelima, sampel wilayah, di mana sampling area adalah yang paling cocok ketika tujuan penelitian hanya terbatas pada lokasi atau area tertentu saja. Dan yang keenam adalah sampel ganda, di mana sampel ini didesain untuk memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan minimal. Selanjutnya ada sampel kenyamanan. Rancangan non-probabilitas ini yang sama sekali tidak dapat digeneralisasikan, di mana kadang-kadang digunakan untuk mendapatkan beberapa informasi cepat untuk mendapatkan rasa dari fenomena atau variabel yang menarik. Yang kedelapan ada sampel penilaian, yang merupakan salah satu jenis purposive sampling. Desain pengambilan sampel penilaian digunakan di mana pengumpulan input informasi khusus pada bidang topik yang diteliti sangat penting, dan penggunaan desain pengambilan sampel lainnya tidak akan menawarkan peluang untuk memperoleh informasi khusus. Dan yang terakhir adalah sampel quota, yang merupakan jenis kedua dari purposive sampling. Desain pengambilan sampel ini memungkinkan untuk dimasukkannya semua kelompok dalam sistem yang diteliti. Singkatnya, memilih rencana pengambilan sampel yang tepat adalah salah satu keputusan desain penelitian yang lebih penting yang harus dibuat oleh peneliti. Pilihan desain tertentu akan sangat tergantung pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta pertimbangan biaya.
Selanjutnya ada masalah presisi dan kepercayaan dalam menentukan ukuran sampel. Presisi mengacu pada seberapa dekat perkiraan dengan karakteristik populasi yang sebenarnya. Biasanya, diperkirakan parameter populasi berada dalam kisaran. Presisi adalah fungsi dari rentang variabilitas dalam distribusi sampling rata-rata. Artinya, jika kita mengambil sejumlah sampel yang berbeda dari suatu populasi dan mengambil rata-rata dari masing-masingnya, biasanya kita akan menemukan bahwa berbeda, terdistribusi normal, dan memiliki dispersi yang terkait dengannya. Kepercayaan diri menunjukkan seberapa yakin suatu perkiraan akan benar-benar berlaku untuk sebuah populasi. Intinya, keyakinan mencerminkan tingkat kepastian yang dengannya dapat menyatakan bahwa perkiraan parameter populasi berdasarkan statistik sampel akan berlaku. Selanjutnya adalah trade-off antara keyakinan dan presisi. Telah dicatat bahwa untuk menginginkan lebih presisi atau lebih percaya diri ataupun keduanya, ukuran sampel perlu ditingkatkan, kecuali ada sedikit variabilitas dalam populasi itu sendiri. Namun, jika ukuran sampel tidak dapat ditingkatkan untuk alasan apapun, kami tidak akan dapat membayar biaya pengambilan sampel yang meningkat. Lalu kemudian, dengan hal yang sama, satu-satunya cara untuk mempertahankan tingkat presisi yang sama adalah dengan mengabaikan kepercayaan yang dapat digunakan untuk memprediksi perkiraan. Pada gambar 13.5 ini, ada sebuah ilustrasi trade-off antara presisi dan keyakinan, di mana pada gambar A ini diyakini lebih presisi tetapi kurang percaya diri, sedangkan untuk gambar B lebih percaya diri tetapi kurang presisi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan setidaknya ada 4 aspek yang membuat keputusan tentang ukuran sampel yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Yang pertama itu, berapa banyak ketelitian yang benar-benar dibutuhkan dalam memperkirakan karakteristik populasi yang diminati. Yang kedua, berapa banyak kepercayaan diri yang benar-benar dibutuhkan, yaitu berapa banyak peluang untuk membuat kesalahan dalam memperkirakan parameter populasi. Yang ketiga, sejauh mana ada variabilitas dalam populasi tentang karakteristik yang diselidiki. Dan yang keempat, mengenai biaya-biaya untuk meningkatkan ukuran sampel. Selanjutnya yaitu data sampel dan pengujian hipotesis. Sejauh ini telah dibahas bahwa data sampel sebagai alat untuk memperkirakan parameter populasi, tetapi data sampel dapat juga digunakan untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi daripada hanya untuk memperkirakan nilai populasi itu sendiri. Selanjutnya ada ukuran sampel. Ukuran sampel dan desain pengambilan sampel penting untuk menetapkan keterwakilan sampel agar dapat digeneralisasikan. Jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, ukuran sampel yang besar tidak dengan sendirinya memungkinkan temuan untuk digeneralisasikan ke populasi. Oleh karena itu, kita menyadari fakta bahwa ukuran sampel diatur oleh tingkat presisi dan kepercayaan yang diinginkan. Pembahasan ini dalam konteks hanya terhadap satu variabel saja. Namun, dalam penelitian, kerangka teoritis memiliki beberapa variabel yang menarik, sehingga tabel berikut ini adalah cara untuk menyederhanakan keputusan ukuran sampel. Selanjutnya ada ukuran sampel dan kesalahan tipe 2. Ukuran sampel yang terlalu besar dapat menjadi masalah karena akan cenderung melakukan kesalahan tipe 2. Artinya, temuan penelitian akan diterima, padahal sebenarnya harus ditolak. Selanjutnya ada 4 aturan praktis. Yang pertama, ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Yang kedua, jika sampel akan dipecah menjadi subsampel, maka diperlukan ukuran sampel minimal 30 untuk setiap kategori. Yang ketiga, dalam penelitian multivariat, ukuran sampel harus berbeda dari jumlah variabel dalam penelitian. Dan yang keempat,
Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol yang ketat, maka cocok dengan ukuran sampel sekecil 10 hingga 20. Efisiensi dalam pengambilan sampel. Efisiensi ini dicapai ketika untuk tingkat presisi tertentu atau kesalahan standar, ukuran sampel dapat dikurangi, atau untuk ukuran sampel tertentu, tingkat presisi dapat ditingkatkan. Pemilihan rencana pengambilan sampel ini bergantung pada tujuan penelitian, serta pada tingkat dan sifat efisiensi yang diinginkan. Selanjutnya, ialah sampling sebagai terkait dengan studi kualitatif. Sampling kualitatif dimulai dengan mendefinisikan secara tepat populasi target. Sebagai teknik pengambilan sampel, penelitian kualitatif umumnya menggunakan sampling non-probabilitas karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Sampling proposif merupakan salah satu yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Salah satu bentuk dari proposif sampling ialah pengambilan sampel teoritis. Selanjutnya ada implikasi manajerial. Kesadaran akan desain pengambilan sampel dan keputusan ukuran sampel membantu manajer untuk memahami mengapa metode pengambilan sampel tertentu digunakan oleh para peneliti. Dalam 2 bab berikutnya akan dilihat bagaimana data yang dikumpulkan dari sampel responden dalam populasi dianalisis untuk menguji hipotesis yang dihasilkan dan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Ini memfasilitasi pemahaman implikasi biaya dari desain yang berbeda dan trade-off antara presisi dan keyakinan dalam kaitannya dengan biaya. Ini memungkinkan manajer untuk memahami resiko yang mereka ambil dalam menerapkan perubahan berdasarkan hasil studi penelitian. Akhirnya, ini membantu manajer untuk menilai generalisasi dari temuan penelitiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya.